Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Gandhi. Saya merupakan mahasiswa S1 semester 2 Pendidikan Geografi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dan di video kali ini itu akan membahas tentang bagaimana cara cropping di NV 5.3. Nah, dan untuk data yang diperlukan itu adalah data citranya. Tentu saja ini merupakan salah satu komponen utamanya. Dan data kedua yang kita butuhkan adalah data batas wilayah yang berformat TTSHP. Nah, dan untuk cara mendapatkan data dengan format TTSHP ini, itu teman-teman dapat melakukan penjijitan sendiri, ataupun teman-teman dapat mengunduh datanya itu dari website tanahairindonesia.go.id. Sebentar ya, ini saya tunjukkan websitenya. Dan ini merupakan tampilan website dari tanahairindonesia.go.id, dan teman-teman itu dapat mengunduh batas wilayah, baik batas wilayah kabupaten atau kota, dan juga ada batas wilayah kelurahan atau desa. Di sini saya contohkan itu mengunduh data batas kabupaten atau kota. Dan teman-teman itu langsung saja mendownload di sini. Dan untuk tampilan hasil dari yang di-download tadi itu akan berbentuk seperti ini ya, teman-teman. Dan nantinya saya juga akan membahas mengenai bagaimana cara mengambil data dari yang sudah di-download tadi. Namun kita kembali ke topik utamanya, yaitu bagaimana cara melakukan cropping di NV 5.3. Di sini saya langsung saja membuka software NV-nya. Dan langsung saja kita membuka file yang sudah kita siapkan sebelumnya, yaitu ada file citra satelitnya dan juga file batas administrasinya. Dan di sini saya menggunakan batas administrasi dari Kota Padang untuk melakukan cropping citra terhadap kota tersebut. Nah, sekarang itu file citranya sudah ada dan saya atur dulu linearnya agar tampak lebih jelas. Dan seperti ini adalah citra yang saya dapatkan. Dan sepertinya Kota Padang itu terletak di bagian sini ya. Ini merupakan Kota Padang. Namun permasalahan utamanya adalah kita tuh terlalu banyak mengambil daerah di luar Kota Padang. Nah, disinilah teknik ataupun metode cropping ini sangat berguna agar data citra itu ya memang hanya ada di data citra Kota Padang saja. Jadi kita langsung saja masukkan data dengan format SHP-nya tadi. Nah, setelah itu akan muncul garis-garis perbatasan atau yang bisa kita sebut saja sebagai vektor. Dan garis vektor ini merupakan gambaran apa yang akan kita dapatkan setelah melakukan cropping nantinya. Setelah itu kita dapat melakukan yang namanya itu mengatur region of interest-nya, yaitu mengubah file dengan format vektor tadi itu menjadi file dengan format ROI ataupun region of interest, di mana di sini yang bagian paling atas itu kita pilih dan oke kan. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ini merupakan hasil dari region of interest yang sudah kita lakukan tadi. Setelah itu kita akan melakukan pemotongannya, yaitu dengan cara memilih bagian toolbox, yaitu ada subset data from region of interest, lalu memilih file citra tadi. Dan setelah itu kita akan memasukkan data. Dan untuk bagian max pixel output itu kita yeskan saja lalu bikin value-nya itu menjadi 0. Dan di sini saya memilih tempat penyimpanannya terlebih dahulu, saya berikan nama saja itu hasil. Dan seperti ini adalah tampilan dari hasil cropping yang sudah kita lakukan sebelumnya. Di sini saya coba atur linearnya agar tampak lebih jelas, dan ini merupakan citra dari Kota Padang setelah kita melakukan cropping tadi. Nah, mungkin menjadi pertanyaan untuk teman-teman, apa yang terjadi jika kita memilih bagian max pixel output itu menjadi 0? Di sini saya contohkan saja.
dengan memberi nama outputnya itu hasil 2, lalu saya okekan. Dan untuk hasilnya itu tampak jelas perbedaannya, di mana jika tadi itu hanya mengambil bagian Kota Padang saja, jika kita noken itu mengambil bagian yang ada di dalam kotak di awal video tadi. Atau untuk lebih jelasnya itu seperti ini. Tadi itu kita membahas tentang bagaimana cara melakukan cropping, dan selanjutnya kita membahas tentang bagaimana cara mendapatkan file dengan format SHP tadi. Di sini saya menggunakan software ArcGIS untuk mengambil data dengan format SHP-nya tadi, dan saya mengunduhnya di website Tanah Air Indonesia. Selain itu, teman-teman juga dapat melakukan mendownload kumpulan file dengan format SHP itu di website Indonesia Geospasial. Dan teman-teman itu memilih saja di bagian select attribute, lalu menyesuaikan bagian kodenya ini dengan data yang ada di Polygon. Lalu langsung teman-teman cocokkan saja dengan wilayah yang ingin teman-teman ambil. Mana tadi saya mengambil wilayah Kota Padang, jadi itu kodenya adalah wilayah administrasi kota atau kabupaten, atau singkatannya adalah WADMKK spasi lalu tanda petik 1, lalu tulis saja nama kotanya yaitu Kota Padang, lalu lakukan tanda petik lagi. Dan saya melakukan verify terlebih dahulu lalu baru mengaplikasikannya. Dan ini merupakan batas administrasi dari wilayah Kota Padang yang tadinya itu kita lakukan pemotongan ataupun cropping di citra satelit. Dan teman-teman dapat melakukan penyimpanannya dengan cara melakukan ekspor data, itu dengan cara mengklik kanan pada bagian nama file. Setelah itu teman-teman berikan saja nama filenya dan pastikan untuk bagian ekspornya itu adalah ekspor item yang dipilih. Dan seperti ini adalah tampilan dari wilayah administrasi Kota Padang. Dan di sini saya akan melakukan pencocokan datanya dengan menginput file dengan formatif tadi, dan seperti ini adalah hasilnya. Bisa teman-teman lihat di sini, sebentar ya saya atur dulu displaynya. Mengubahnya menjadi angka 50%. Nah, ini merupakan hasil dari cropping citra satelit tadi, yang mana teman-teman itu dapat melihat kesesuaian hasil dari cropping tadi dengan batas wilayah administrasi yang ada di ArcGIS ini. Dan berikut saya berikan contoh lain tentang mengambil batas wilayah administrasinya. Dan berikut merupakan hasilnya. Sebentar saya ekspor datanya terlebih dahulu agar tampak lebih jelas. Nah, di poligon yang berwarna seperti ungu ini itu merupakan hasil ekspor data terhadap bagian wilayah Padang Pariaman. Lalu saya contohkan juga mengambil wilayah yang lebih luas, yaitu wilayah administrasi provinsi, yang mana di sini saya mencontohkan itu adalah wilayah Sumatera Barat. Oke, saya aplikasikan saja, dan ini merupakan wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dan cukup sekian video tutorial yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.